Selamat siang semuanya. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Tadi sebelumnya pembelajaran apa yang dilakukan? Gimana tadi bahasa Inggrisnya? Ya. Hari ini kita akan memulai sebuah materi untuk kelas 8 ya. Judulnya yaitu tumbuhkan resiliensi. Tapi sebelum itu alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu ya. Bapak minta untuk Kenny memimpin di dalam doa. Oke, hari ini apakah ada yang tidak hadir atau tadi selama sekolah ada yang tinggal di UTS? Tepuk fokus itu melihat, mendengar, mengingat, fokus, ya. Paham nggak? Sekali lagi ya, kita coba tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, itu untuk menemani pembelajaran kita hari ini. Kami apa itu resiliensi di dalam kehidupan kita. Ya, sudah dibagi kelompok menjadi 6 kelompok. Bapak di sini memiliki 6 kelompok kartu. Ya, mau diapain sih Pak? Ya, kelompok kartunya. Yuk kita coba pikirkan bareng-bareng. Tepuk fokus. Mendengar, mengingat, fokus. Oke, itu ada kartu-kartu yang sudah dikasih ke kalian. Kurang lebih ada 20. Coba ya selama 25 menit kalian membuat menara dari kartu blok tersebut. Diam cicing. Plus 2 nih. Sabar. Enggak. Harus semuanya kepake kartunya. Oi, oke. Kelompok udah dikepake semua belum? Oke. Oke, 1 menit lagi coba ya, kelompok yang lain masih berusaha kah? Coba 1 menit lagi.
Apa yang kalian dapatkan dari permainan ini? Siapa yang memberikan sesuatu? Kesabaran, jangan pantang menyerah. Kerjasama. Terus emosi, siapa tadi yang bilang emosi? Emosi. Enggak boleh emosi. Oh, ini ada muncul tentang emosi. Apalagi dari kelompok belakang. Jangan egois. Terus kenapa? Ketenangan. Oke, ada ketenangan, ada jangan menyerah, ada jangan egois, kerjasama dan lain sebagainya. Ini seluruh cerita lagi. Yang ikat yang lainnya. Oke, kelas 8 resiliensi. Coba ya. Apa yang kalian rasakan? Apa reaksi yang muncul jika menara goyah dan roboh? Bahkan tidak, sorry ya, tidak jadi. Oke, coba. Kesal. Marah. Apalagi ketika menaranya roboh. Berarti dalam proses dalam proses membangun sesuatu, dalam proses kita membangun meningkatkan sesuatu, muncul nggak sih emosi-emosi tersebut? Ya, tujuannya kita punya tujuan, tapi dalam rangka itu selalu ada yang membuat goyah. Terus tadi kan udah cerita apa yang dapat dari permainan ini, kerjasama, ini gitu ya. Nah, Bapak mau tanya ke kelompok 1 deh. Apa saja yang kalian usahakan dan sejauh mana usaha kalian? Selama Bapak memberi kurang lebih waktu 7 menit. Yang lain ada dulu. Sebenarnya walaupun udah beres yang bawah, terus pas Oke, itu usaha kalian ya yang kalian lakukan sejauh ini. Ketika habis waktu gimana rasanya? Masih belajar bersama-sama kita belajar soal resiliensi. Ya. Resiliensi, tolong coba bacakan Arvelio. Tolong bacakan ini. Resiliensi dalam bahasa Indonesia resiliensi atau kesanggupan Tetapi maknanya berusaha daripada definisi terlalu. jadi kalau dalam bahasa Indonesianya anak-anak kelas 8, resiliensi itu adalah ketangguhan. Ya. Tapi resiliensi ini bukan hanya sekedar tentang ketangguhan saja, melainkan ada arti atau makna yang berbeda. Tolong dibacakan oleh Yunita, boleh? Oke, terima kasih Yunita. Jadi
Ada yang mau mereview dulu sampai sini? Apa itu resiliensi? Coba Bapak minta Gisel untuk apa ini resiliensi? Ya, paham ya, kelas 8 ya. Itu mengenai resiliensi. Nah, oke. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk mengasah kemampuan. Saya berani keluar dari zona. Oke. Ada LKPD yang harus kalian coba isi. Cuma checklist saja. Ini ada berapa? 5 ya. Kelasnya sisa random minus segala dalam kurung 8. Pak, itu apa? Nah, jadi nama Pergio dalam kurung 8. Oke, silakan diisi dengan checklist. Ini contoh ya. Hah? Harus jujur atuh. Jujur jadi diri sendiri saja ya. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat diubah terlalu banyak. Kalian setuju atau tidak? Nah, apa checklist? Ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena merasa tidak cukup mampu. Saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Ini udah agak mengantarkan kita ke soal review. Kalau kita mau melakukan perubahan, ya, kita tahu ada review brain yang tadinya nggak pernah lari, tiba-tiba lari dan memaksakan 8 keliling. Sedangkan 1 keliling aja sebenarnya dia udah nggak pernah. Kakinya sakit, kesemutan, bahkan mungkin mengalami traumatis, pulang lari. Yang pada akhirnya si reptil ini bakal Kamu tahu nggak? Ini misal ini ada reptil nih, ini laptop ini reptil. Terus kita mau geser ke sana, kita jangan bangunin nih reptil. Makanya kita harus pelan-pelan, step by step. Kalau nggak pernah lari, gitu ya, sehari-harinya tidur terus, udah nyaman, aman tidur. Ingin berubah, karena mau mencapai target bisa datang tentara. Gak bisa langsung jalan dulu kan udah si massa ototnya berubah ya, berarti besoknya tambah lagi lari kecil terus sampai dengan 1 keliling, 2 keliling, 3 keliling sampai si reptilnya juga makin tidak menyadari bahwa hal itu menjadi ancaman buat lari aku sakit banget, kaki aku harus dibawa. Nah itu ya. Ya. Oke, Alessio. Silakan cerita apa yang kamu dapat dari aktivitas tadi. Yang sudah menyerah, selalu konsisten.
konsisten. Terus kalau mencapai target harus ada usaha. Terus ya, Pak Gwen, apa yang didapat dari sepanjang aktivitas pembelajaran tadi? Dengerin dulu. Berubah dan bertumbuh itu memerlukan diri yang anggun dan yakin terhadap dirinya. Ya. Berubah dan bertumbuh tidak harus spontan, sedikit tapi tidak membangunkan reptile brain. Jadi itu yang kurang lebih pesan dari materi kali ini. Bapak harap kalian menjadi anak-anak yang tangguh dari mulai saat ini sampai ke masa depan, menjadi orang yang memiliki growth mindset, tidak membatasi diri, yakin terhadap dirinya, dan sabar, konsisten melalui proses-proses. Oke, thank you, terima kasih, Tuhan memberkati kalian semua. Kasih tepuk tangan untuk kita.